Puluhan kapal tanker minyak dan kapal kargo tertahan di Selat Hormuz pada hari kedua blokade Amerika Serikat yang menargetkan pelabuhan-pelabuhan Iran. Selat Hormuz adalah salah satu jalur energi terpenting di dunia. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Komando Pusat Amerika mengatakan operasi blokade itu bersifat selektif, hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan blokade itu merupakan respons terhadap sistem pungutan yang dikenakan Iran bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Selain itu, Trump juga mengancam setiap kapal Angkatan Laut Iran yang mendekati blokade Amerika Serikat akan segera dilenyapkan. Seperti diketahui, Selat Hormuz adalah jalur ekspor utama untuk minyak mentah dan gas alam cair dari Teluk Persia. Karena itu gangguan sekecil apapun dapat dengan cepat menaikkan harga minyak internasional. Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz setelah perundingan damai dengan Iran di Islamabad, Pakistan berakhir buntu akibat ulah Israel. Langkah ini memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas, termasuk potensi keterlibatan Cina. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan blokade militer terhadap pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Teluk Oman telah diberlakukan. Trump mengisyaratkan opsi blokade militer sebagai bentuk tekanan maksimal terhadap Teheran pasca buntunya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad. Namun China menilai blokade tersebut bertentangan dengan kepentingan global dan berpotensi memperburuk krisis energi dunia. Ketergantungan Beijing terhadap pasokan minyak dari kawasan Teluk membuat setiap gangguan di Selat Hormuz menjadi ancaman langsung bagi kepentingannya. Saya jangan pikirkan bagaimana mereka menyetop kapal Cina yang lewat dikawal sama berani apa tidak, Pak? Kapal perusak Cina. Atau mereka mengawal kapal milik Perancis atau Jerman yang temannya sendiri, masa di-stop? Nah itu kan jadi masalah baru, tapi itu kan masalah terpisah. Yang penting sekarang ada ancaman untuk ini, karena memang apa yang terjadi dalam perundingan itu adalah Amerika berada di dalam tekanan, dia bolak-balik ngebom, tetapi tidak ada efek apapun yang membuat Hormuz dilepas, membuat Iran melepaskan tuntutannya ataupun mengendur apa yang dia perjuangkan. Sejumlah analis menilai langkah Trump ini lebih mencerminkan strategi konfrontasi dibandingkan jalur diplomasi. Muncul dugaan bahwa langkah ini tidak semata strategi Trump, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan politik Perdana Menteri Zionis Israel, Benjamin Netanyahu. Zionis disebut aktif mendukung upaya membuka kembali Selat Hormuz dan melemahkan kontrol Iran atas jalur tersebut. Trump memang ingin jadi presiden paling berjasa bagi Israel. Ya, salah satunya itu bagaimana menumbangkan rezim ini. Itu kan tujuan pertamanya. Bagi delegasi ini hanya menginginkan tuntutan Amerika yang merugikan Iran dipenuhi oleh Iran. Oke. Nah, tapi kita tahu Iran bukan negara yang bisa didikte. Nah, apakah dia bisa meyakinkan Trump juga supaya kepentingannya juga ikut diperhitungkan di situ? Ya, itu yang kita tidak tahu ya. Nah, sampai selama ini kita lihat bahwa Israel itu selalu ingin memanfaatkan Amerika Serikat untuk kepentingan politik dia juga gitu. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan blokade ini adalah mengawasi dan menegakkan aturan terhadap tingginya jumlah kapal yang setiap hari melintasi Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Dengan meningkatnya ketegangan dan keterlibatan kekuatan besar dunia, pertanyaannya kini, apakah ini masih bagian dari strategi Amerika dan Zionis? Tim Liputan Metro TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan sinyal baru untuk kembali berunding dengan pihak Iran dalam waktu dekat ini, pasca kebijakan blokade Selat Hormuz yang diberlakukannya justru mendapat banyak kritikan dan minim dukungan. Untuk membahasnya kita bergabung bersama Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Haribertus Jaka Triana. Pak Jaka, selamat sore.
Selamat sore, Mas Leonard. Salam sehat. Salam sehat Pak Jaka. Ini kalau kita lihat setelah perundingan awal itu buntu, segera Trump mengatakan memblokade dan itu benar dilakukan. Sebetulnya apakah blokade Hormuz itu hanya tekanan kepada Iran supaya mau berunding dan kemudian mau melepaskan terutama nuklirnya, atau seperti apa Anda lihat yang dilakukan oleh Trump ini, Pak Jaka? Saya kira satu hal yang harus kita perhatikan dan perlu kita cermati serta kita klarifikasi adalah terminologi blokade itu sendiri. Blokade itu adalah sarana berperang di laut yang merupakan salah satu syarat bahwa kedua belah pihak itu sedang melaksanakan apa yang disebut sebagai armed conflict, penggunaan kekerasan bersenjata yang berada di laut. Jadi blokade itu adalah sarana perang selain pertempuran di laut dan juga menggunakan apa yang disebut sebagai sea platform. Nah, pada kesempatan kali ini kondisi di Selat Hormuz itu ada jeda, yaitu adanya gencatan senjata yang masih berlaku sampai tanggal 21 April 2026. Sehingga situasinya antara Iran dan Amerika itu saat sekarang tidak sedang terjadi peperangan. Itu satu. Lalu yang kedua, sampai saat sekarang baik Amerika maupun Iran itu tidak mengumumkan secara pasti jelas di mana koordinat blokadenya kepada semua pengguna. Notifikasi di dalam NOTAM dan juga AirTags itu juga tidak ada kata-kata prohibited dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, bagaimana saat sekarang keberadaan kapal-kapal di selat yang quote-unquote diduga diblokade itu ternyata masih ada aktivitas di Selat Hormuz. Artinya apa? Masih ada aktivitas baik untuk kepentingan komersial maupun kepentingan militer. Kalau dalam blokade semua harus netral, tidak ada aktivitas di wilayah yang diblokade itu. Jadi kesempatan yang terjadi saat sekarang sebenarnya yang terjadi adalah tindakan permusuhan quote-unquote dalam konteks untuk saling menjaga, saling ngintip supaya kecurigaan-kecurigaan yang terjadi itu tidak memperparah ataupun memperuncing eskalasi konflik di antara dua negara. Baik. Sehingga saya kira kondisi saat sekarang itu adalah mereka saling tekan-menekan supaya nanti akan ada titik temu yang akan menjadi prakondisi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau bicara Selat Hormuz sendiri Pak Jaka, sebetulnya kalau di berbagai informasi dikatakan bahwa sebagian itu ada di wilayah antara Iran dan juga Oman. Di pantai utara adalah Iran, sementara Oman ada di pantai selatan, dan lebar Selat Hormuz di titik yang tersempit itu hanya sekitar 21 mil laut atau sekitar 39 km, dan ini akhirnya membuat Iran dan Oman berimpitan batas laut teritorialnya 12 mil laut. Pertanyaannya sebenarnya, apakah Iran itu memang berhak untuk mencegat lah ya, kalau memang bukan blokade yang dilakukan ini Pak Jaka, mencegat kapal-kapal di Hormuz, dan demikian juga apakah Amerika Serikat juga berhak melakukan hal yang sama? Sebetulnya aturannya seperti apa Pak Jaka? Satu hal yang membedakan status ketaatan di antara ketiga negara ini, sumber hukumnya itu berbeda. Kita ingat bahwa Iran maupun Amerika itu bukan negara peserta dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Oman sebaliknya, dia adalah anggota. Nah, sejak awal memang Iran itu menjadi persistent objector terkait dengan persepsi selat dalam konteks luas lebar penggunaan Selat Hormuz. Iran selalu mengatakan bahwa itu adalah laut teritorial Iran dengan Oman, yang pada waktu itu Iran itu menandatangani tetapi tidak meratifikasi. Artinya secara hukum memang Iran itu tidak terikat aturan hak dan kewajiban di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Iran itu adalah konvensi hukum anggota konvensi tahun 1958 yang mengintrodusir terkait dengan hak innocent passage di wilayah lautnya. Amerika di lain sisi memiliki kesamaan, dia tidak terikat pada ketentuan UNCLOS dan tidak meratifikasi, namun juga menandatangani, tetapi tindak tanduk Amerika sampai saat sekarang itu sangat menghormati terkait dengan status selat yang ini memiliki sifat use for international navigations. Nah, dalam konteks kedua ini ada sedikit perbedaan bahwa Iran itu
secara politik memang memperoleh tekanan yang besar. Kenapa? Karena hukum yang berlaku itu adalah UNCLOS, tetapi sejak awal memang dia sebagai persistent objector yang melihat wilayahnya itu adalah sebagai laut teritorial bersama dengan Oman. Nah, pada saat sekarang ketika terjadi konflik, memang ini menjadi sebuah tekanan-tekanan yang kalau kita lihat dari perbedaan sudut pandang legal ini membuat celah-celah ambiguitas dan juga adanya apa yang disebut sebagai legal gaps yang terjadi antara aturan yang tertulis dengan kenyataan yang terjadi plus tekanan ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan lain sebagainya yang memperkeruh situasi ini. Apapun itu saya kira hukum kebiasaan internasional yang berlaku atas selat, khususnya di Selat Hormuz, itu memang harus hormati dan dilaksanakan oleh para pihak ketika ini menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat internasional, dan lain sebagainya. Saya kira posisi Oman itu menjadi sebuah rujukan bagus di dalam konteks penerapan hukum laut yang sudah diterima sebagai sumber hukum internasional untuk pembagian rezim hukum laut yang berlaku dan juga ada di Selat Hormuz. Pak Jaka, kalau Anda melihat berarti yang dilakukan Iran dan Amerika Serikat di Hormuz itu memang hanya perang psikologis, cyber war, untuk mendesak para pihak masing-masing di meja perundingan untuk saling melemahkan diri begitu, dan kemudian tidak membuat peluang bagi perang laut antara Amerika Serikat dan Iran di Hormuz, atau memang tetap terbuka peluang bahwa bisa jadi ada kapal yang nanti tertembak atau juga menjadi korban perang Amerika dan Iran di Hormuz, Pak? Saya memiliki keyakinan bahwa apa yang terjadi nanti di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika itu sudah berhitung dan memiliki kalkulasi ekonomi yang sangat jauh. Mereka saya yakin pasti akan sangat menghindari pertempuran di laut, terutama di wilayah Selat Hormuz yang ini menjadi urat nadi perekonomian dunia. Hitungan-hitungan ini sangat real ketika ditutup saja tekanan terkait dengan inflasi di Amerika misalnya, tekanan terhadap kehidupan ekonomi di Iran misalnya, dari internal maupun eksternal itu menjadi sebuah pertanda yang saya kira masing-masing pihak dalam posisi wait and see. Sehingga kalau kita lihat hasil Islamabad Accord kemarin ada 3 hal yang itu adalah buntu. 1 adalah nuklir, 2 Hormuz, 3 adalah sanksi. Sehingga kalau ada indikasi awal bahwa akan ada next ataupun kelanjutan diskusi antara Iran dan Amerika, pasti faktornya itu adalah datang dari Amerika sendiri internal, faktor internal dari Iran, lalu juga kedekatan geopolitik antara Amerika, misalnya Arab Saudi, Iran dengan Oman, dan juga kepentingan-kepentingan masyarakat internasional yang tidak mungkin dinafikan oleh kedua belah pihak terkait dengan penggunaan dan juga penyaluran energi dunia yang melalui Selat Hormuz. Pak Jaka, ada beberapa pengamat yang meyakini bahwa kemungkinan besar kalau kita sederhanakan perang ini dengan menang, kalah, atau draw, bahwa yang terjadi nanti akan draw karena Trump punya kepentingan untuk menjaga wibawanya menjelang pemilu sela di bulan November mendatang. Sementara rezim di Iran juga berkepentingan untuk tetap mendapat kepercayaan dari rakyatnya, sehingga perundingan itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang win-win, tidak 10 yang dituntutkan Iran sepenuhnya dipenuhi Amerika Serikat dan sebaliknya. Anda condong melihat ini akan terjadi atau memang masih akan panjang ini perundingan damai Amerika dan Iran ini, Pak Jaka? Perundingan saya yakin pasti akan panjang, tetapi hasil akhir dari konflik yang terjadi saat sekarang, saya menyatakan pasti akan terjadi gencatan senjata temporer. Gencatan senjata temporer ini berakibat bahwa para pihak itu akan mengklaim kemenangan mereka masing-masing dengan indikator-indikator yang bisa diperdebatkan, satu. Lalu yang kedua, mereka, para pihak ini tidak akan pernah menyinggung terkait dengan pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban politik pasca berhentinya gencatan senjata. Tindak tanduk mereka yang melanggar aturan hukum internasional, hukum perang itu tidak akan bisa dipaksakan untuk misalnya kompensasi, ganti rugi, pemulihan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau dikatakan win-win ataupun sama-sama, yang akan menderita itu justru adalah korban perang.
justru yang menderita itu adalah infrastruktur yang hancur karena peperangan ini. Dan yang ketiga itu adalah kepentingan masyarakat global yang sudah memperoleh indikasi kehancuran ekonomi, ketahanan energi dan lain sebagainya. Sehingga ini yang saya kira akan menjadi presiden buruk terkait dengan konflik yang terjadi antara Amerika dengan Iran. Sehingga sekali lagi kalau ada win-win solution itu buat mereka, tetapi tetap para pihak ataupun korban peperangan ini tidak akan punya saluran hukum apa-apa. Sejauh ini yang Anda lihat, Pak Jaka, seperti apa peran atau langkah yang dilakukan oleh Israel? Karena kalau kita melihat sejauh ini kelihatannya cenderung dominan J-Defense membawa kepentingan Amerika Serikat daripada kemudian juga menyertakan kepentingan Israel. Atau memang saat ini yang terjadi ini memang sangat dipengaruhi oleh Israel. Seperti apa Anda melihatnya, Pak? Saya kira salah satu penyebab serangan Amerika ke Iran itu adalah bagaimana tuduhan Amerika kepada Iran yang menyuplai logistik peperangan Hezbollah kepada Israel. Dan ini menjadi alasan pembenar untuk melakukan unilateral attack kepada Iran yang saat sekarang kalau kita lihat sekali lagi proksi antara negara Amerika dengan Israel, proksi antara Iran dengan Hezbollah di Lebanon itu sama sekali belum dibicarakan dalam Islamabad Talk kemarin. Sehingga apapun yang nanti endingnya saya kira di atas kertas itu tidak akan pernah tertulis, tetapi dalam konteks pembangunan quote-unquote kepercayaan di antara para pihak, saya kira salah satu faktor penentunya itu adalah bagaimana meredam, lalu juga redakan dan juga mendeeskalasi proksi-proksi yang Iran punya, yaitu Hezbollah, dan juga proksi Amerika, yaitu Israel. Sehingga sekali lagi siapa yang akan mulai duluan ini akan menjadi sebuah momentum untuk kita bisa melihat apakah sampai saat sekarang yang dominan yaitu Amerika dengan Israel itu mau mundur selangkah untuk memperoleh keuntungan 5 langkah ke depan. Ataupun Hezbollah itu mau mundur selangkah untuk memperoleh 10 langkah ke depannya. Saya kira sampai saat sekarang saya melihat ini masih wait and see. Aktor besarnya masih sama-sama gagah. Bagaimana dengan proksi-proksi mereka? Saya kira ini juga sama-sama gagah, tetapi salah satu pressure untuk tidak kehilangan muka itu saya kira adalah basis perhitungannya berasal dari proksi-proksi dua negara ini, yaitu Hezbollah ke Iran dan Israel ke Amerika. Pak Jaka, ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Kalau tahap pertama itu berakhir tanpa ada kesepakatan, seberapa yakin Anda bahwa perundingan, kalau kita boleh sebut tahap kedua ini, akan membuahkan hasil perdamaian yang lebih permanen, Pak? Saya kira hasil perundingan nanti kalau itu toh jadi, intinya itu adalah pausing the button untuk misalnya sekitar 3 atau 6 bulan ke depan. Saya tidak yakin apakah ini nanti akan menghasilkan sebuah peace treaty di kawasan Teluk. Saya merasa pesimis terkait dengan hal itu. Kenapa? Karena isunya itu masih 3, yaitu nuklir, Hormuz, dan juga adalah sanksi. Ibarat ada ujian skripsi, udah dilaksanakan sidang 21 jam, ini si pengujinya dengan congkaknya pulang gitu ya, terus mahasiswanya itu diminta merevisi 3 itu. Hormuz, nuklir, sanksi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kedua belah pihak mendefinisikan ini, perbaikan perubahannya ini, sehingga kita tunggu nanti faktor-faktor non-3 itu akan sangat menentukan keberhasilannya. Apapun itu kita berharap tentunya perdamaian bisa segera tercipta. Terima kasih Pak Haribertus Djaka Triana, pakar hukum internasional UGM sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.